Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya di channel Kidimi. Ya, masih membahas topik tentang Laravel. Ya, di pertemuan video tutorial sebelumnya, saya membahas tentang relasi dua model atau dua tabel yaitu one to one ya. Di kali ini saya akan membahas tentang relasi dua model menggunakan one to many. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke sini ya, ke Visual Studio saya dan kita lihat ini video tutorial sebelumnya ya, kita membahas tentang one to one ya. Jadi kalau kita lihat ya di Laravel ada yang disebut dengan one to many ya. One to many Laravel ya. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Saya buka di Excel ya. Jadi saya punya table. Kalau di video tutorial tentang one to one itu saya menjelaskan tabelnya itu adalah table user dengan table phone ya. Jadi user user ya. Di sini adalah user ya, model ya. Lalu ada phone ya. Di dalam model user itu kan ada ID ya, ada ID. Kalau kita lihat, kita coba masuk ya ke PHP My Admin. Saya hidupkan dulu ya. Oke, saya jalankan dulu. Oke ya, reload di sini PHP My Admin. Nah, kita lihat ya, kita masih pakai yang database mini market ya. Dan kita lihat di table user ya. Nah, di sini ada ID ya. ID di table user ini sebagai primary key ya. Sedangkan nanti di table phones ya ada user ID ya. Jadi kita harus mematuhi aturan seperti itu ya. Jadi ini ada ID. Nah, di table phone nanti supaya dia bisa berhubungan dengan table user, di sini harus ada user ID seperti itu ya. Jadi misal saya contohkan ya. Saya punya dua table products ya, products dan misalnya produk dan kategori misalnya ya, kategori. Nah, di kategori nanti ada ID ya sebagai primary key-nya ya. Nanti misalnya ini kategori name ya. Oke, ya biasanya kalau kalau kita buat modelnya kategoris, nanti dia akan menjadi tabelnya di MySQL menjadi kategoris ya, seperti ini. Jadi Laravel membuatnya seperti itu ya. Modelnya kategori, nanti di tabelnya menjadi kategoris ya. Dia bentuk jamaknya ya. Kalau di sini products ya, nama modelnya, ini model ya. Nanti ini model. Nah, ini table di MySQL-nya ya. Lalu ini ya table di MySQL-nya. Kalau Laravel nanti menjadi product ya, dalam huruf kecil semua, products ya. Model biasanya kita buat dengan huruf kapital awalnya ya. Nah, nanti biasanya seperti itu ya. Nah, kalau kita buat nanti modelnya dengan model pertama kategori, di sini adalah ID sebagai primary key-nya ya. Sebagai primary key ya. Seperti ini. Nah, nanti supaya kita bisa menghubungkan dua table ini, table produk sama table kategori ya. Biasanya kan produk itu kategori itu kan dimiliki banyak produk ya. Misalnya kategori pakaian, nanti ada banyak produk yang dalam kategori pakaian ya, seperti itu ya. Jadi itu mewakili hubungan hubungan one to many ya, seperti itu, one to many. Ya, kita coba lihat ya.
Jadi hubungan one to many ya. Jadi satu kategori nanti eh, berhubungan dengan banyak pakaian ya. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali jenis pakaian yang tergolong ada jenis sekali, ada banyak jenis sekali produk yang tergolong di jenis pakaian ya. Atau banyak sekali produk yang tergolong di kategori makanan seperti itu ya. Jadi itu hubungan one to many. Jadi ini contoh one to many ya. Ini contoh one to many. One to many ya. Nah, di sini supaya kita bisa menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori ya, kita harus seperti ini. Ini kan ID nih, ya. Produk sendiri memiliki ID ya. Kalau di sini sih saya barang ya. Saya di sini saya pakai model barang ya. Jadi kalau kita lihat ini barang, jadi kita samain aja ya. Eh, barang ya. Nah, di tabelnya menjadi barang ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di tabelnya menjadi barang ya. Oke, nah di sini saya punya punya ID ya, ID ya. Nah, supaya nanti saya akan membuatkan satu tabel lagi, satu model lagi kategori dan kita akan hubungkan dengan eh, barang ya. Nah, di sini saya harus punya kategori ID seperti ini ya. Sebetulnya boleh namanya sama ya, boleh namanya berbeda tapi eh, ya ada konfigurasi tambahannya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita memenuhi aturan seperti ini ya konfigurasinya lebih sedikit ya. Oke, kita coba lihat di Laravel-nya ya tentang one to many ya. Nah, jadi kalau kita mematuhi aturan tadi ya cukup seperti ini aja, has many ya, has many. Jadi di nanti di kalau yang berbeda misalnya ya, saya tidak menggunakan kategori ID, nanti harus ditambahkan di sini namanya apa ya, harus ditambahkan di sini ya namanya apa. Kalau saya tidak memenuhi aturan seperti ini ya, nah itu nanti lebih konfigurasi tambahannya ya. Oke, nah untuk reverse-nya ya sama ya, belongs to ya, belongs to. Jadi untuk di apa di model produknya kita cukup tambah belongs to ya. Nah, sekarang kita coba aja langsung implementasikannya. Jadi di sini saya akan tambahkan sebuah model ya, PHP artisan ya, make model. Nama modelnya adalah barang sudah ada ya, kita tambahkan model kategori. Akan saya letakkan di dalam folder models ya, models kategori, sekalian kita tambahkan file migrationnya ya seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, di sini model created successfully. Jadi kita sudah menambahkan model kategori dan dia akan membuatkan file migrationnya ya. Nanti ada di database migration sini ya. Nah, ini created categories table ya, kita klik ya. Oke, kita inginnya seperti ini ya. Ada ID, ini nama modelnya ya. Ada ID ya. Nah, nanti nama tabelnya menjadi kategoris kalau kita lihat ya. Nih, ini nama tabelnya di MySQL menjadi kategoris, bentuk jamaknya ya. Ini nama modelnya tadi ya, kategori, dan bentuk tabelnya nanti di MySQL dalam bentuk jamaknya kategoris ya. Nah, ID sudah ada ya, ID ini table ID, tinggal kita tambahkan kategori name ya, kategori name. Jadi table misalnya string ya, tipe datanya string saja, kategori name ya, misalnya panjang saya buat 30 ya. Oke, saya save ya. Nah, di sini belum selesai ya dia, kita tunggu. Nah, nanti setelah kita membuat
file migration-nya seperti ini, kita jalankan migration-nya dalam perintah php artisan migrate ya. Tapi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, dia sudah kembali, jadi kita jalankan. Jangan lupa disimpan php artisan migrate seperti ini. Oke, jadi kalau kita coba lihat di MySQL kita, ya mini market. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah kategori ya. Ya, saya coba tambahkan saja ya. Ya, nanti saya akan menjelaskan tentang seeder ya. Seeder itu ya sangat bermanfaat sekali untuk kita menambah data ya secara otomatis. Ya, di sini saya tambahkan secara manual saja dulu satu. Misalnya kategorinya pakaian ya. Ini enggak usah ya, nanti otomatis ya. Di sini makanan misalnya ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang supaya kita bisa hubungkan dengan table barang ya. Nah, di sini kita akan tambah lagi ya, satu lagi yaitu kategori ID ya. Jadi kalau bisa harus memenuhi aturan seperti ini. Nama modelnya apa, kategori, plus nanti underscore ID seperti ini ya. Tapi ditulis huruf kecil semua ya. Supaya nanti enak menghubungkannya ya antara dua model tersebut. Oke, kita buatkan di sini PHP artisan migration ya, make migration ya. Namanya adalah add kategori ID column ya in barang table ya. Nah, ini minus table, nama tablenya adalah barang ya. Nih nama tablenya barang ya. Barang seperti ini. Oke, kita coba. Nah, sekarang dia membuat sebuah file migration ya yang ada di sini ya. Oke, ini ya, kita klik ya. Jadi kita tambahkan ya table ya. Dan kita coba lihat kategori ID itu dia tipe datanya apa ya. Kita samakan, oh big integer. Jadi di sini kita buat sama big integer ya, dan kita buatkan dengan aturan kategori nama modelnya underscore ID ya. Oke, sekarang kita save ya, dan kita jalankan PHP artisan migrate ya. Oke, kita coba lihat di table barang apakah sudah ada kategori ID-nya. Nih, kategori ID ya. Nah, sekarang bisa kita hubungkan ya dengan table barang. Jadi misalnya nanti kategori ya. Ya, misalnya ID-nya 1 ya. Kategori name-nya misalnya pakaian ya, seperti ini. Pakaian. Nah, nanti di table barang ya. Di table ini di table kategoris, sedangkan ini di table barang ya. Ya, untuk kategori ID 1 itu nanti misalnya ada apa misalnya ya, pakaian namanya apa misalnya seperti nama barangnya misalnya Osella misalnya ya, seperti itu ya. Osella all size misalnya. Ya, ini contohnya saja ya. Nah, seperti ini. Nanti ada lagi ya. Misalnya apa lagi misalnya
Postboy misalnya, ini pakaian-pakaian zaman lama semua ya. Misalnya Postboy eh for children misalnya. Ya, contohnya saja ya. Ya, jadi kategorinya sama nih, satu semua. Tapi barangnya ada dua. Nah, itu yang disebut dengan one to many ya. Oke, sekarang kita coba hubungkan. Ya, kita hubungkannya ya sama seperti one to one ya. Kita harus masuk ke modelnya ya. Jadi model barang dulu, model kategori dulu ya. Jadi kategori ini akan memiliki banyak banyak relasi ya. Jadi has many ya. Jadi kita buat aja seperti ini. Public eh, function ya, barang ya. Oke, kita tambahin S karena dia akan memiliki hubungan yang banyak. Return ya. This has many. Gini, has many. Nah, app model barang. Ya, nah seperti ini aja. Ya, jadi sangat gampang sekali karena kita sudah mematuhi aturan ya. Saya membuatnya di sini dengan nama kategori ID tadi ya sudah ya. Jadi saya sudah membuat dengan nama kategori ID. Tapi kalau saya tidak membuat dengan kategori ID, dengan apa ya? Jadi harus saya tambahkan di sini. Misalnya saya tambahkan dengan, misalnya saya buat kategori kode. Seperti ini. Kalau saya tidak mematuhi aturan tadi ya. Jadi akan ada satu penambahan seperti ini. Tapi saya sudah mematuhi aturannya, kategori ID ya. Nama model underscore ID ya. Ya, jadi saya nggak perlu ditambahkan ya. Oke. Nah, ini di model kategori ya, di model kategori. Jadi return this as many app models barang, nama modelnya ya, barang. Oke. Nah, sekarang di model barang ya, di model barang kita buat di sini ya, public function kategori ya, return this ya, belongs to ya, belongs to. Nah, seperti ini. App model S ya, ada S-nya. Kategori nama modelnya ya. Oke. Cukup simple ya. Jadi kita coba jalankan ya. PHP Artisan Sub ya. Oke, di sini saya buka localhost ya, localhost dengan port 8000. Oke, saya login dd, passwordnya 1 sampai 6 kalau nggak salah. dd 654321. Oke. Nah, di sini tabel barang ya. Tampil barang. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau tambahkan satu field lagi ya, field kategori ya, misalnya ya. Oke, ini ada di resource ya, ada di resource views ya, show ya, sublet.php. Nah, di sini kita tambahkan misalnya nama barang di sini aja ya, nama barang ini di sini ya, nama barang. Oke. Keterangan ini apa ya isinya ya? Oh, ini ya. Oke. Sekarang di sini ya, setelah nama barang aja ya, kita buat kategori ya. Oke. Nah, di sini setelah nama barang ya, nih ya. Nah, jadi kita ingin ya, ini sabun kolagen, berarti kategorinya adalah sabun ya. Oke, kita coba tambahin aja dulu ya.
kita tambahin secara manual ya. Sabun ya, sabun. Oke. Apa lagi ya? Minyak wangi ya. Eh, Kosmetik ya mungkin ya. Kosmetik saja ya. Oke, kita singkat. Sabun, minyak wangi itu menjadi kategori barangnya adalah kosmetik. Ya, seperti ini ya. Ini juga kosmetik, ini kosmetik. Kosmetik semua ya. Sabun, minyak wangi. Kita pisahin aja kalau gitu ya. Jangan kosmetik. Ya, ini sabun ya. Ya, kita buat saja minyak wangi. Yang ini kosmetik ya. Kita jadikan ini juga ini kosmetik ya. Jadi ya. Nah, ini minyak wangi jadi kosmetik. Ya, berarti minyak wangi. Ya, oke. Apalagi pasta gigi ya. Ini kita buat aja. Ini kita buat aja kategorinya pasta gigi. Ya, ini sampo ya. Kita buat aja sampo. Sampo ya. Ya, ini misalnya kosmetik ya. Ini kosmetik. Ini kosmetik. Kosmetik. Oke, ini nggak tahu. Kita delete aja. Ya. Oke. Tak, nggak apa-apa. Bisa nggak di delete ya? Oke, bisa ya. Nah, ini kosmetik. Nah, ini makanan ya. Makanan sudah ada belum? Oke, sudah ada. Oh, ini makanan. Oke, sekarang kita coba masukkan ya. Ya, untuk sementara kita seperti saya bilang tadi manual aja dulu. Ini apa ini? Sabun kolagen. Tadi sabun ya. Oke, sabun itu kodenya 3 ya. 3. Oke. Lalu ini minyak wangi ya. Kategorinya apa? 4 ya. Minyak wangi 4. Oke. Oke ya, sudah ada tuh ya. Ini saya tutup dulu ya. Terus oke. Sasa pasta gigi itu 5 ya. Sasa pasta sampo itu 6 ya. Apalagi sampo ini Wardah lightening kosmetik ya. Wardah lightening ini saya golongkan tadi. Mana kosmetiknya ya? Pakaian, sabun, minyak wangi, pasta gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa tambah satu lagi ya. Kosmetik 7 ya. Jadi 7 ya. Kosmetik. Yang ini juga kosmetik ya.
Oke, mana lagi? Yang ini juga kosmetik ya. Ini sudah tuh. Salah klik saya. Yang belum mana? Yang belum. Oh ini. Wadah skincare. Oke. Ini kosmetik juga. Ya. Yang dua terakhir itu adalah makanan semua ya. Makanan itu simbol kategorinya adalah 2 ya. Oke. Sorry. Ini juga. Makanan. Nah, sekarang kita mau tampilkan kategorinya ya. Tetapi masalahnya kan adalah di table barang ini kan kita cuma menyimpan kategori ID ya, bukan nama kategori name-nya ya. Jadi kalau kita tambahkan perintahnya seperti ini ya, kan di produk ya. Di produk ini kan kita hanya menyimpan kategori ID ya. Kategori ID seperti ini. Ya, kita sih bisa menampilkannya tapi dalam bentuk ID ya. Nah, 7722 seperti ini ya. 345. Karena kenapa? Karena kita hanya menyimpan kategori ID ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menampilkan kategori name? Sedangkan kategori name itu kan ada di tabel kategori, bukan di tabel barang ya. Oke, nah itulah keuntungannya kalau kita membuat relasi ya, relasi. Karena kita sudah membuat relasi ya di tabel barang, nama nama relasi kita adalah nama fungsinya adalah kategori ya. Jadi itu sangat gampang sekali kita bisa pakai. Ini saya tutup terlebih dahulu supaya tidak memusingkan ya. Oke. Ini juga. Oke. Oke. Nah ini ya. Jadi kan kita di di model barang ini ya, di model barang kan sudah kita buatkan sebuah function untuk menghubungkan dengan model kategori ya. Nama fungsinya adalah kategori. Nah jadi karena kita sudah membuat relasi ya, itu sangat mudah ya. Jadi kita cukup panggil aja kategori nama functionnya kategori dalam model barang ini ya. Di sini nama ini nama function tadi kategori ya. Nah, karena kita sudah terhubung dengan modelnya kategori, ya kita bisa memanggil ini kategori name ya. Jadi seperti ini. Kategori name. Ya. Jadi kalau kita coba lihat, nah nanti hasilnya seperti ini. Sabun, minyak wangi, pasta gigi, sampo, kosmetik ya. Ya, ini kosmetik, makanan ya. Nah, itulah untung ya kalau kita membuat apa ya? Membuat sebuah relasi ya di dalam Laravel ya, di dalam pemrograman menggunakan framework Laravel. Jadi kita bisa mengakses field yang ada di table lain ya, asalkan dia memiliki relasi ya. Ya relasinya bisa apa saja, bisa one to one, bisa one to many ya. Oke, itu saja saya rasa untuk penjelasan one to many ya dalam contoh ini ya. Jadi kita mengimplementasikannya dengan melibatkan model barang sama model kategori ya.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di video tutorial Laravel selanjutnya. Masih tetap di channel Kidimi ya. Insya Allah nanti saya akan membahas tentang many to many ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.